anak saya bagaimana, kok saya nasibnya begini amat ya Mbok. Lah Mbok jadi nasib yang bener atau bagaimana? Masa saya bahkan jadi orang yang sangat miskin, orang yang sangat susah, ini nasib saya kok jelek banget ya Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang telah dikirimkan oleh Mbak Sari, yang dimana Mbak Sari ini adalah seorang janda yang telah melakukan pesugihan di Alas Purwo. Nah, kira-kira bagaimana Mbak Sari ini bisa kaya raya atau sebaliknya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman semuanya, saya terima kasih sekali. Semoga teman-teman semuanya yang telah menonton video ini, semoga diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, mari alangkah baiknya kita subscribe dulu channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk membuat video-video selanjutnya. Dan saya terima kasih sekali buat para teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe channel ini dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Semoga amal kebaikan teman-teman semuanya dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita tidak usah berpanjang lebar, langsung saja masuk ke kisah nyata yang telah dikirimkan Mbak Sari. Mbak Sari ini bercerita mengenai tentang kisah pengalamannya. Nah, jadi sebelumnya itu Mbak Sari itu berangkat ke Jakarta. Memang tujuannya dari kampung itu berniat untuk menjadi pembantu rumah tangga. Setelah sampai di Jakarta, akhirnya bertemulah dengan Mbok Darmi, yang dimana Mbok Darmi ini adalah tetangga kampungnya Mbak Sari sendiri. Pada waktu itu bosnya Mbok Darmi ini memang meminta satu pembantu lagi, yaitu adalah salah satunya Mbak Sari yang telah ditelepon oleh Mbok Darmi sendiri. Di situ Mbak Sari itu bekerja sampai 8 bulan lamanya, akan tetapi hasil yang ia dapat hanya cukup untuk membantu anak-anaknya sama kepribadiannya sendiri. Mbak Sari ini menginginkan dirinya itu menjadi orang kaya. Pada waktu itu, setelah Mbak Sari itu merenung di depan teras rumahnya majikannya yang sangat mewah itu, Mbok Darmi ini pernah mendengar bahwa ada salah satu tempat yang bisa membuat seseorang itu bisa jadi kaya raya jika melakukan pesugihan. Dan pada waktu itu juga Mbok Darmi akhirnya bertanya sama Mbak Sari, "Mbak, loh kok duduk berdiam diri begitu? Nggak nelpon anaknya Mbak?" "Tidak Mbok, aku ini lagi kepikiran." "Loh, memang kepikiran apa? Apa yang Mbak Sari pikirkan?" "Begini Mbok, saya punya suami. Suami telah meninggalkan saya. Dan bahkan orang tua saya janda, kenapa saya juga ikut jadi janda? Anak saya bagaimana? Kok saya nasibnya begini amat ya Mbok?" "Lah Mbok jadi
nasib yang benar atau bagaimana? Masa saya bahkan jadi orang yang sangat miskin, orang yang sangat susah. Ini nasib saya kok jelek banget ya, Mbok. Oh, jadi yang Mbak Sari renungkan itu, Mbak Sari itu pengen jadi orang kaya. Ya, siapa sih, Mbok, yang tidak pengen kaya? Semua orang di mana-mana juga pengen jadi orang kaya, Mbok, termasuk saya. Begini Mbak Sari, sebetulnya kalau pengen kaya itu sebetulnya ada caranya, Mbak Sari. Hah? Yang bener, Mbok? Iya, itu betul, Mbak Sari. Memang itu nyata, dan juga banyak orang yang pernah kaya karena datang ke suatu tempat. Loh, itu tempatnya di mana, Mbok? Saya pengen tahu tempatnya itu ada di area mana. Begini Mbak Sari, tempatnya itu ada di Alas Purwo, tepatnya ada di daerah Banyuwangi. Itu kita harus ngapain kok bisa kaya? Ya salah satunya melakukan pesugihan, Mbak Sari. Oh, melakukan pesugihan. Terus jika saya melakukan pesugihan, nanti saya bisa kaya beneran, Mbok? Iya, nanti Mbak Sari bisa jadi orang kaya beneran. Tetapi ya itu, kalau Mbak Sari pengen betul-betul kaya, yang jelas ada harga yang harus dibayar. Itu yang harus dibayar, maksudnya bagaimana? Jadi begini Mbak Sari, saya kasih paham dulu ya, biar Mbak Sari nanti tidak salah arah. Jika ada seseorang yang telah melakukan pesugihan, itu bentuk apapun pesugihannya, termasuk yang berada di Alas Purwo, itu kita harus mempersiapkan tumbal, yaitu tadi yang saya bilang ada harganya yang harus dibayar. Tumbalnya itu apa, Mbok? Apakah tumbal itu hewan atau itu tumbal manusia, Mbok? Ya tergantung nanti sesuai kata-katanya sang juru kunci, atau itu orang atau itu hewan, itu nanti sesuai kata-katanya sang juru kuncinya. Nah, Mbok, kalau misalkan datang ke sana itu harus ada hari-hari tertentu atau tidak? Oh, kalau masalah datang ke sono mah tidak usah hari tertentu seperti kayak di tempat-tempat lain harus Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, itu tidak. Jadi tergantung keniatannya aja. Nah, terus saya harus datang ke sana itu kira-kira kapan? Ya itu terserah Mbak Sari. Kalau Mbak Sari mau datang ke sana, ya sudah, mau kapan aja terserah Mbak Sari. Nah, singkatnya Mbak Sari ini telah mengumpulkan uang demi untuk mendatangi Alas Purwo. Setelah 2 bulan kemudian, Mbak Sari pun sudah memiliki uang lebih dari gajinya. Kemudian Mbak Sari pun izin sama majikannya akan pulang dulu. Pada waktu itu, setelah kepulangannya Mbak Sari sampai ke rumah, Mbak Sari akhirnya mendatangi tempat yang dikatakan oleh Mbok Darmi, yaitu salah satunya Alas Purwo. Setelah sampai di Banyuwangi, kemudian mendatangilah sang juru kunci yang dikatakan oleh Mbok Darmi. Tapi pada waktu itu Mbak Sari itu tidak memahami tempat rumahnya sang juru kunci, dan di situ di pinggir jalan itu ada seorang bapak-bapak yang sedang mengambil rumput. Akhirnya bertanyalah ke bapak itu, "Pak, saya mau bertanya, Pak, apakah betul di sini ada sang juru kunci yang bernama A?" "Iya, betul, Mbak. Memangnya Mbak mau ke sana?" "Iya, saya mau datang ke sana, Pak. Tapi saya nggak tahu rumahnya, Pak. Apakah Bapak bisa mengantarkan saya?" "Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ayo saya antarkan." Tidak lama kemudian,
Mbak Sari ini diantarkan oleh bapak-bapak yang sedang mengambil rumput tersebut. Setelah ditunjukkan rumahnya, sampailah di tempat rumahnya simbahnya sang juru kunci tersebut. Pada waktu itu setelah Mbak Sari mengetok pintunya sang juru kunci itu, kemudian sang juru kunci pun keluar. Pada waktu itu, "Assalamualaikum, Mbak." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Wow, Mbak ini dari mana ya? Kok sepertinya kayak orang jauh?" "Iya betul, Mbak. Saya memang dari orang jauh. Saya memang berminat datang ke rumahnya si Mbak." "Oh iya, nggak apa-apa. Ayo masuk aja, masuk." Setelah Mbak Sari ini dipersilahkan untuk masuk oleh sang juru kunci, kemudian duduklah Mbak Sari. Pada waktu itu tidak lama kemudian datanglah air minum, yaitu air putih dari istrinya sang juru kunci. Pada waktu itu akhirnya Mbak Sari ditanya oleh Mbah juru kunci tersebut, "Mbak, memangnya ada keperluan apa? Kok jauh-jauh datang ke sini, Mbak?" "Begini loh, Mbak. Saya memang punya tujuan ke rumahnya Mbak itu. Saya pengen menjadi orang kaya, Mbak. Terus terang, saya ini akhirnya ngomong apa adanya, Mbak." "Ya, nggak apa-apa, silahkan katakan saja apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang sedang kamu pikirkan dari rumah." "Jadi begini, Mbak. Saya itu seorang janda. Saya itu memiliki 2 anak. Dan saya memiliki ibu saya pun janda, Mbak. Dan saya memiliki hutang ke sana kemari. Tapi saya menginginkan kekayaan. Apakah Mbak itu bisa bantu?" "Oh, kalau masalah kekayaan, jadi itu panjang urusannya, Mbak Sari. Jadi itu memang harus dilakukan tidak hanya sekali atau 2 kali. Harus dilakukan sampai kalau nggak 3 kali ya harus 7 kali. "Loh, itu sampai ke 7 kali itu memang melakukan bagaimana, Mbak? Ini mohon maaf saya akhirnya nanya-nanya kemana-mana." "Ya nggak apa-apa, Mbak. Jadi begini, permulaan itu kita harus memiliki, ya terus terang saja, uang, Mbak. Uang tersebut harus nanti dijadikan salah satu ritual, yaitu buat beli sesaji-sesaji yang harus dipenuhi untuk memanggil salah satu gaib yang nanti bisa membantu Mbaknya sendiri. Terus itu kira-kira biayanya berapa, Mbak ya? Kira-kira berapa? Yang penting saya bisa begitu, Mbak." "Kalau masalah biaya berapa tergantung kepunyaannya Mbak Sari aja. Kalau misalkan cukup untuk membeli sesaji, ya sudah, nanti kita langsung saja ritual untuk mendatangi tempat lokasinya. Saya ini membawa uang ini, Mbak, tapi ya mohon maaf terus terang tidak banyak, Mbak. Dimana kira-kira cukup apa tidak ya?" Pada waktu itu Mbak Sari itu mengasih uang itu 300.000 kepada mbahnya, Mbah juru kunci tersebut. Dan singkatnya, tidak lama kemudian akhirnya sesaji itu pun jadi semuanya. Dan tepat pada malam Selasa Wage, menurut Mbak Sari, akhirnya Mbak Sari diajak ke tempat ritual, yaitu di jam 3:30 sore. Setelah sampai di Alas Purwo, Mbak Sari ternyata ketakutan
melihat situasi hutan yang betul-betul sangat seram sekali. Perasaannya Mbak Sari itu seperti kayak ada yang membisiki. Mbak Sari itu kayak ada yang mengintil, kayak ada yang mengikuti. Jadi seakan-akan perjalanannya Mbak Sari itu di kanan dan kirinya Mbak Sari berjalan, itu seakan-akan itu kayak ada anak-anak kecil yang terus mengiringi Mbak Sari berjalan. Pada waktu itu akhirnya bertanya sama mbahnya, "Mbah, saya mohon maaf ini Mbah, kenapa ya saya kok punya perasaan yang berbeda?" Loh, itu salah satunya itu berarti mungkin kalau kamu mempunyai salah satu alasan yang berbeda atau firasat yang berbeda, itu artinya kamu direstui di tempat ini. Ya, tapi kayak ada anak-anak ini Mbah di pinggiran saya. Ya, itu salah satunya memang kamu memang direstui di sini. Berarti kita tidak akan sia-sia nanti. Tidak lama kemudian Mbak Sari akhirnya sampai di tempat ritual. Dan di situ Mbak Sari akhirnya ritual di situ. Dan pada waktu itu Mbak Sari juga tidak tahu mantra-mantra apa yang dibaca atau dirapalkan oleh sang juru kunci. Di situ cara merapalkan doa-doa dari doa kuno menurut Mbak Sari itu sangat kencang. Tidak lama kemudian setelah mbahnya itu merapalkan sesuatu rapalan di situ, kemudian mengasih pesan kepada Mbak Sari, "Mbak, kamu bersemedi di sini. Nanti ada salah satu makhluk gaib. Itu nanti ada macam-macam bentuknya, tergantung sampean watak dan sifatnya sampean. Kalau memang sifat sampean nanti baik, maka nanti makhluk yang datang itu pun akan baik. Tetapi juga sebaliknya, jika sifat atau wataknya sampean itu tidak baik, maka yang datang juga sama saja tidak baik. Saya hanya sebatas mengantarkan saja Mbak, dan saya hanya sebatas membukakan saja. Itu sampean berhasil dan tidaknya itu tergantung sampean sendiri. Dan di sini ada perjanjian Mbak, jika nanti sampean sudah berhasil, yaitu nanti ada harga yang harus dibayar Mbak." Pada waktu itu ketika sang juru kunci itu pulang, Mbak Sari ini ditinggalkan selama semalaman berada di alas Purwo, yang dimana Mbak Sari ini tidak pernah mendatangi tempat alas Purwo atau tidak pernah menjalani ritual apapun. Di situ Mbak Sari sebetulnya sudah ketakutan pada waktu sore hari. Ditambah lagi ketika sudah melewati jam 7 malam ke atas. Sebetulnya Mbak Sari ini ketika di jam setengah 9 itu berniat mau pulang. Akan tetapi Mbak Sari ini teringat dengan anaknya sering meminta mainan. Anak yang satunya sering tidak jajan. Dan bahkan Mbak Sari ini memiliki hutang itu yang lumayan banyak. Jadi dengan tekad itulah Mbak Sari akhirnya melakukan pesugihan di alas Purwo. Tidak lama kemudian, setelah Mbak Sari bersemedi, ketika tepatnya di jam setengah 11 malam, itu ada yang datang. Pada waktu itu akhirnya Mbak Sari kaget karena mendengar ada suara yang sangat jelas, ketawa yang betul-betul suaranya itu sangat besar, berada di pinggir sebelah kiri Mbak Sari. Mbak Sari yang tadinya tenang tapi merasa takut, itu lebih takut dan merasa kayak tidak nyaman ketika mendengar ada suara ketawa yang betul-betul sangat jelas di pinggiran Mbak Sari.
Akan tetapi karena Mbak Sari itu udah dikasih pesan sama si mbahnya, Mbah Juru Kunci tersebut, akhirnya Mbak Sari berani nggak berani memaksakan diri. Dan tidak lama kemudian akhirnya Mbak Sari didatangi oleh sosok orang yang sangat gagah, tampan, memiliki sisik yang berbeda dari orang-orang biasa. Jadi dia itu bentuknya itu manusia, tetapi tubuhnya itu tangan, dada, dan leher, pinggiran-pinggiran sini itu banyak sisiknya. Jadi sisiknya itu seperti sisik ular. Singkatnya, setelah Mbak Sari itu ritual di Alas Purwo, akhirnya tidak lama kemudian Mbak Sari pulang ke rumahnya sendiri. Dan pada waktu itu akhirnya Mbak Sari mulai ada perubahan. Dari dulu nggak pernah pertaniannya Mbak Sari itu panen yang banyak. Tapi entah kenapa ketika pulang dari Alas Purwo itu tiba-tiba Mbak Sari itu yang dulu sawahnya panen hanya 3 atau 4 karung, tiba-tiba meluap sangat banyak. Tiba-tiba menjadi 12 karung hingga lebih dari itu. Dan bahkan dulu pernah nanam kopi di ladangnya sendiri, itu nggak pernah ada wohnya, tiba-tiba wohnya itu banyak sekali. Dan akhirnya pada waktu itu juga Mbak Sari panen padi dan panen kopi dan panen hasil-hasil dari pertaniannya Mbak Sari. Ketika pada waktu itu akhirnya waktu itu juga Mbak Sari punya uang buat modal untuk membuka usaha. Pada waktu itu akhirnya Mbak Sari mulai membuka salah satu usaha, yaitu jual bakso di pinggir rumahnya Mbak Sari sendiri. Mbak Sari tidak menyangka jika hasilnya itu akan lebih besar dari yang tidak pernah Mbak Sari pikirkan. Pada waktu itu juga Mbak Sari kedatangan pelanggan-pelanggan terus banyak, terus-terusan. Akhirnya Mbak Sari ini menjadi kaya. Dan pada waktu itu juga akhirnya hutang-hutang itu pun dilunasi semua oleh Mbak Sari. Dan singkatnya, setelah Mbak Sari menjalani jual bakso selama 2 tahun, dan kemudian Mbak Sari betul-betul menjadi orang kaya. Pada waktu itu akhirnya Mbak Sari mencari pembantu untuk melanjutkan menjadi tukang jual bakso. Karena pada waktu itu Mbak Sari itu tidak hanya memiliki tempat satu, melainkan punya cabang banyak di tempat perdesaan-perdesaan. Pada waktu itu akhirnya Mbak Sari itu banyak cabangnya, memiliki beberapa tempat bakso, dan akhirnya Mbak Sari itu betul-betul jadi orang kaya. Namun setelah 4 tahun kemudian Mbak Sari kaya, Mbak Sari tiba-tiba ditelepon oleh adiknya Mbak Sari sendiri. Pada waktu itu tepatnya itu di jam 5:30 pagi, adiknya nelpon, katanya ponakannya Mbak Sari telah meninggal. Yang dimana Mbak Sari ini langsung menangis karena dulu sebelum Mbak Sari jadi orang kaya pernah memiliki perjanjian bahwa ada harga yang harus dibayar. Akan tetapi Mbak Sari itu setiap menit, setiap detik itu mulai ada rasa takut, dihantui perasaan yang tidak nyaman, karena harga-harga itu yang teringat, yaitu harga yang harus dibayar, bahwa harga tersebut adalah nyawa. Kemudian perasaannya Mbak Sari itu selalu diiringi dan selalu dihantui oleh perasaan takut. Tidur pun gak nyaman, selalu terfikirkan. Perasaan itu seperti kayak orang tersiksa pikiran. Bahkan udah menjadi orang kaya, tetapi pikirannya itu seperti orang miskin.
karena pikirannya itu tidak nyaman, melainkan terus diiringi hawa yang dirasa takut. Dan singkatnya, setelah 5 tahun kemudian sudah melupakan dari hal-hal yang kaitannya dengan gaib pikirannya Mbak Sari. Setelah 5 tahun itu tiba-tiba anaknya Mbak Sari ini sakit. Pada waktu itu juga Mbak Sari itu sudah ketakutan, takutnya nanti akan jadi tumbal. Pada waktu itu akhirnya Mbak Sari mencarilah orang pintar yang bisa mengobati anaknya Mbak Sari. Akan tetapi pada waktu itu hasilnya tidak sesuai harapannya Mbak Sari. Malah justru itu semakin parah. Akhirnya Mbak Sari mendatangilah sang juru kunci yang dulu pernah memberikan motivasi untuk Mbak Sari jadi kaya raya. Dan singkatnya, jalur pesugihannya Mbak Sari itu diputuskan oleh Mbak Juru Kunci. Ternyata betul ketika jalur itu diputuskan, anaknya Mbak Sari tiba-tiba sembuh. Akan tetapi yaitu pesugihan yang sudah didapat oleh Mbak Sari akhirnya lenyap tanpa ada sisa sedikit pun. Akhirnya Mbak Sari menjadi orang miskin kembali seperti dulu lagi, karena itu memang sudah perjanjian dengan sang juru kunci. Jadi ini ada pesan dari Mbak Sari yang betul-betul sangat bermanfaat buat kita semua untuk tidak melakukan seperti yang Mbak Sari lakukan. Karena jika kita menginginkan suatu kekayaan, apapun itu bentuknya, jika kita melewati dengan cara yang tidak benar, salah satunya melakukan pesugihan, apapun pesugihannya, dimanapun itu tempatnya, maka kita akan kehilangan satu persatu keluarganya. Dan jika keluarga itu tersebut sudah habis, maka akan diri kita yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Itulah pesan yang telah dikirimkan oleh Mbak Sari. Dan semoga pesan yang telah dikirimkan Mbak Sari ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk tidak melakukan pesugihan apapun bentuk pesugihan tersebut. Dan itulah kisah pengalamannya Mbak Sari. Semoga dengan kisah pengalamannya Mbak Sari ini bisa membuat motivasi untuk diri kita semua. Dan buat teman-teman, ambillah dari sisi yang positif dan buanglah dari hal-hal yang negatif. Dan saya terima kasih banyak buat teman-teman yang menonton sampai di sini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kita tunggu video-video berikutnya lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.